Ya, Gue sebenarnya punya pertanyaan terakhir dan ini menurut gue cukup personal. I don't know if you want to boleh, answer it or not. Oke. boleh. Kalau lu bisa balik, lu bisa mutar waktu. Ya, Lu bisa balik ke waktu itu lagi dan lu bisa stay di situ. Mungkin to change something or just to re-enjoy masa-masa YouTube lu. ya. Lu pilih tahun yang mana dan kenapa? Ini antara lebih bukan spesifik tahun ya, tapi lebih ke masa ya. Ya di mana? Yang mana? Gua mau ngulang lagi. Jujur gua nggak mau ngulang, tapi kalau gue disuruh pilih ulang, gue mau enjoy masa lagi, gue akan enjoy masa 2015-2016. Yaitu di mana? Di mana apa ya, kayak fuck man, kayak ketemu YouTuber lain, yuk kita bikin video yuk. Wait, 2015 itu GGS. GGS 2016 2012 ya? 2016 Februari, Maret. Maret. Yang Oh, gua masih ingat, 2016. berarti 2015 itu Eclipse. Eno pinter nih. Eno super pintar. I like you, Eno. Jadi jujur, Eclipse. Gini, gue akan jujur, gue gak munafik. Eclipse was one of the nggak seluruh. Oke, Eclipse kan timelinenya, let's say timeline Eclipse kayak gini nih. Let's say nih. Ada timeline Eclipse pas segini, dimana itu menurut gue super bahagia. Dan itu gue tulis loh. Gue tulis di Dear Skinny. Ini gue gak ngomong sekarang doang. Gue tulis di Dear Skinny Zone 4 di letter gue di Instagram. Gue tulis kayak, man, Eclipse we had a good moments. We had a good moments lah. Tapi karena suatu dan lain hal, of course, yang gak akan gue bahas di sini. Dimana ya simpang siur lah. Tapi Eclipse I was happy. Tapi di luar Eclipse pun ya, kita bikin video bareng, kita collab di YouTube Rewind Indonesia. All this shit kayak the sense of community lah, right? Dan zaman itu AdSense udah masuk, udah. Tapi bukan kayak, yuk kita bikin video untuk duit, lu nggak ada. Itu sentimen itu tuh nggak ada. Dan I think Eno bisa setuju sama gue soal ini ya. Sentimen bahwa yuk kita kumpul karena kita mau ngumpulin duit dari AdSense tuh nggak ada. Sentimen itu tuh sama sekali nggak ada. Di mata gue ya, at least di mata gue ya, di persepsi gue ya. Kalau ya dulu gitu. Kalau misalnya mau dipikirin seberapa mudahnya ngumpul ya, mungkin bisa dari perspektif gue bikin YouTube Rewind sih. Kayak anjing, semua orang ngumpul gitu, dan gue gampang banget. Iya. Gue bilang, ayo siapa aja mau ngumpul gitu. Terus tahu-tahu anjing pada datang lagi, anjing gitu kan gue lah. Jadi sebenarnya kalau lu sadar kan gue agak goblok ya, kayak anjing, ada Dovi sama Jovi masukin sebelah mana ya? Iya gue inget tuh. Abis itu ya gue inget banget, itu bener-bener di kantor Google. Gue masih inget banget. Kayak dan banyak tiba-tiba datang lagi. Dan lu ingat nggak seberapa parahnya itu? Bahkan yang nggak bisa datang, they are sending their videos to us. Yes. Bahkan mereka yang sorry no, kita lagi di luar kota segala macam karena mendadak banget, dan mereka masih mau ngirim videonya untuk nunjukin kalau kita mau dong masuk gitu loh, bisa nggak no gitu. Dan gue pasti masukin gitu, gue pasti usahain untuk masukin gitu. Ya dulu gue ingat banget nggak ada motif-motif yang kayak collab yuk, subscribernya berapa sih, coba lihat dulu nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kayak gitu. Biasanya dapat berapa view kalau misalnya kayak gitu kan. Iya, itu gila banget ya. No, look how things have changed. Ini gue mau, ini bukan poin terakhir, tapi cuma gue mau kasih kayak input aja ya. Sebuah pemikiran. Bisa jadi gue salah. Tentu dengan secara sosiologi ya, atau secara antropologi, correct me if I'm wrong. Secara sosiologi atau antropologi, ketika sebuah komunitas membesar, akan terlahir sub-sub komunitas di bawah itu. Pasti. Udah pasti ada ini. Kayak SMA lah. Udah pasti ada yang geng main basket, ada geng main whatever lah, udah pasti, right? Tapi gue mau tanya deh, correct me if I'm wrong. Apakah perasaan komunitas itu ada di generasi sekarang? Forget the artist ya, forget the artist, okay? Forget the artist. Tapi ada nggak kayak kita zaman dulu, sekarang di 2020? Ada nggak? Nah, bisa aja ada dan gue nggak tahu, right? Tapi gini, ibaratnya gini, setiap sekolah, setiap SMA ada generasi SMA kelas 3, SMA kelas 2, SMA kelas 1. Ada generasinya nih, ya. Nah, siapa sih? Gue mau tahu the komunitas SMA atau is everyone for themselves now, right? Or is everyone for gue ya lu. Ngerti nggak? Ada nggak? Please comment. Bisa jadi ada dan gue bego, gue nggak tahu. Bisa jadi ada. Tapi menurut lu gimana lo? Ada nggak menurut lu?
Kalau gue pribadi, gue udah nggak pernah mau lagi ya. Kalau nanya POV gue ya, agak lebih kompleks. Karena gue nggak pernah mau bilang diri gue belongs to this sub community. Gue nggak nyaman untuk diakui. Kayak sesimpel gue dibilang temennya Vengeance aja, buat gue udah nggak nyaman gitu. Kayak apakah gue mesti tahu segala kegiatannya? Apakah gue harus selalu bareng sama dia? Atau hanya karena gue bikin podcast sama Andovi terus gue dibilang, oh lu di kubunya Andovi, no bukan di kubu artis. Terus tiba-tiba pas tahu-tahu gue mungkin ikut podcastnya suatu artis gitu, salah satu artis, terus dikira gue, no kok lu iyain gitu. Gue nggak nyaman. Makanya gue nggak pernah mau untuk sekarang, Mbak. Gue dari kalau ditanya apakah lu pernah merasa belonging, gue di tahap yang gue nggak mau merasa belonging. Understand? Gue nggak mau merasa belonging dan gue nggak mau dicap belonging. Gue nggak mau. Bukan karena gue nggak nyaman sama omongan mereka, karena gue nggak mau punya kewajiban untuk membatasi ruang gerak gue. Ngerti nggak, Dov? Pasti. Gue ngerti banget. Kayak pernah nggak lu kayak di SMA deh. Lu kalau anak basket jangan pernah lu ngobrol sama anak futsal gitu. Gue justru kebalik. Pas di SMA gue tuh tipe yang walaupun gue anak basket di SMA, gue tuh pengen bergaul sama semua orang. Iya, gue juga tipe kayak gitu. Ya, walaupun gue nggak mau. Tapi gue lebih dekat sama anak basket. Betul. Udah jelas. Ada. Tapi gue sangat tidak tertutup kayak, oh gue nggak mau hangout sama anak-anak kimia atau gue nggak tahu lah zaman dulu apa. Anak apa? Enggak, gue sangat terbuka. Dari dulu gue selalu terbuka. Tapi itu ada kan? Iya. Ada. Yang kayak gitu, yang ada. Seseorang, bukan lu, mungkin seseorang di tongkrongan lu yang ngebuat kalau lu sama kita, lu jangan sama mereka dong. Pasti ada. Yang kayak gitu kan. Nah, balik dari pertanyaan lu tentang subculture dan culture ini, kalau gue pribadi, gue udah nggak mau. Kalau lu nanya, apakah sekarang mereka masih ada belongin? Mereka ada yang bahkan mencari, Dov. Mereka ada yang bahkan gue pengen masuk yang mana ya gitu. Gue pengen masuk lingkaran ini dong, gimana caranya ya? Ngerti. Bahkan udah ada kayak spesifikasi kalau lu mau masuk lingkaran ini, angka lu mesti segini. Serius? Yes. Oke. Gue nggak tahu. Ada. Atau bahkan yang kayak kalau lu mau masuk ini, minimal lu mesti di-okein dulu sama yang ini, baru nanti lu diangkat ke atas. Ya udah kayak gitu dan emang ya nggak bisa kita salahin karena ya itu tongkrongan mereka. Masa kita ngatur-ngatur tongkrongan orang? Tapi ya ngerti. Kalau dulu kita ya bener kata lu, jumlah kita nggak ada 20 kayaknya dulu kalau lu ingat. Nggak ada. Grup lain kita di awal-awal isinya cuma 20-an. Iya gitu. Iya nggak banyak juga gitu kan. Dan ya udah, jadi sangat mudah untuk nge-recognize satu sama lain, sangat gampang untuk nge-reach satu sama lain, dan sangat gampang juga untuk untuk menjadi sebuah komunal yang kecil gitu, dan untuk saling tahu dan saling nyaman gitu, untuk saling share segala macam. Lu ingat nggak, kita di sana bahkan pernah ngomongin orang putus segala macam gitu. Nggak pernah didramain, nggak pernah jadi podcast. Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Ya. Ada deketin ini, ada deketin ini, ada yang coba nge-skill di dalam situ, nggak jadi podcast tuh, nggak di screenshot, nggak ditebarin ke Twitter tuh. Iya, sama sekali nggak. Iya ya, gila ya. Shit man. Gila. Simpler times back then. Simple man gitu loh. Gak ada gitu loh. Atau tiba-tiba gue ingat juga dulu, gue ingat banget dulu ada kasus teman kita. Gue lupa kasusnya gimana, tapi kita backup bareng-bareng karena kasusnya itu berusaha untuk menutup ruang gerak kita, yang dimana kita pada saat itu mau diajukan untuk diadakan lembaga sensor. Lu inget nggak? Kasih gue inisial pertamanya, gue gak lupa nih. Gue juga lupa, cuman itu kena ke semuanya jadinya. Tapi akhirnya ada semacam organisasi yang nge-apply ke kita, ke grup itu, dan kita akhirnya ngobrol langsung, tiba-tiba ngobrolnya serius gitu segala macam, sampai tim-tim gitu. Oke, gue ingat. Yang waktu itu kita ngobrol di grup lain kan, kalau nggak salah kan? Iya, grup lain. Iya. Yang dimana kayak gue ingat. Terus kita mencoba membacking satu sama lain. Gue ingat nih. Lu ingat nggak? Dulu bahkan kalau bilang apakah YouTube dulu nggak parah? Men, dulu paling parah di YouTube itu ketika kita ngomong ngentot dan tai dan anjing. Sekarang orang ngomong ngentot sama anjing, orang hahaha. Sekarang paling parah apa, Dov? Ngeprank. Ngeprank, nipu dan segala macam. Dulu gue ingat banget, omongan kasar di YouTube itu pengen dipermasalahkan. Gue ingat banget dulu sampai ada organisasi yang ngajuin itu. Oh iya. Bikin change.org bahkan sampai ada change.org. Gue masih. Oh iya. Petisi change.org. Yes. Orang-orang ngomong kasar. Fuck, gue ingat. Yes. Dulu YouTube kita masalah besar YouTube Indonesia tuh ngomong kasar doang, Pak. Ya. Masalah itu kita cuma gitu doang, dan kita waktu itu saling nge-back. Ya gue inget, gue sangat inget. Dan kita nggak masalah kayak misalnya kayak ada yang memang channelnya friendly, ada yang memang channelnya nggak friendly, nggak pernah ada masalah. Iya, nggak apa-apa. Nggak pernah ada masalah. Tapi pada
ya di situ kan kita lihat seberapa, ya makanya gue juga jadi sadar gitu bagaimana dulu lu merindukan masa-masa itu gitu. Ya. Dan itu adalah tahun yang paling lu nikmati ya pada saat lu mulai paling menikmati. Sangat gitu ya. Aduh, indah banget. Indah banget. Gila. Lu ngomong kayak gini sekarang, gue jadi kayak apa, remembering lagi kayak. Remembering lagi kayak shit. Dan sebenarnya kalau mau jujur ya itu yang membuat gue males nge-YouTube, karena kalau lu tak sadar gue tuh tipe orang yang lebih suka support temen gue. Ya. Kayak makanya gue bikin ini dan gue lebih suka manage dan arrange. Jadi gue nggak pernah emang suka tampil, karena gue iseng aja kalau tampil sekali gitu, dan ke bawah sampai sekarang gitu. Dan tapi sekarang setiap orang kayak mesti tampil, mesti ini dan mesti stand up, itu yang juga beda gitu. Dulu banyak loh yang di grup lain dan mereka mungkin cuma baru bikin upload 1-2 video tapi musiknya dia yang bikin. Yes. Editingnya dari dia, ya kan? Gue masih ingat. Kamera dari dia gitu. Jadi kayak it's not about the face juga kalau zaman dahulu. It's also the behind the scene-nya gitu. The behind the scenes, yes, the behind the scenes as well. Sekarang wah sulit sih. Wah anjing jadi curhat kita membandingkan zaman. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kadang-kadang kita tuh kayak ibaratnya kayak orang-orang tua yang in front of the porch kayak remember the good old days. In my day, YouTube tuh bla 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 bla. In my day, ya gue tahu. Tapi itu dia man, kita lalu, buat gue ya, gue udah lulus, I wanna move on to other shit. That's it. Ya bener kata lo, good things should be end too gitu loh, nggak bisa selama abadi. Dan gue ngelihat gue refleksiin kayak seorang lu yang mungkin kita bisa dibilang bareng. Gue nggak mau bilang ini karir gue ya, gue cuman pengen bilang tempat main gue gitu, dan lu bisa sampai ngerasa nggak nyaman, itu juga cukup gimana ya, cukup pedih juga gitu kayak. Dan kayak kalau lihat banyak meme yang bertebaran gitu, muka gue dimasukin, gue juga agak risih gitu, kenapa muka gue dimasukin ke sini? Oh iya, gue tau banget meme itu. Kenapa ada mesti ada gue gitu loh, kayak kenapa gue mesti dilibatkan gitu dengan sebagai angkatan-angkatan gini. Nah, lu gimana tentang orang yang bilang kayak again masalah YouTube ini sendiri gitu, kalau maybe the supporter, those who still watching YouTube because of you guys, apa yang pengen lu sampaikan ke orang-orang yang, bang, alasan gue untuk nonton YouTube adalah lu, dan kalau misalnya lu sekarang gak upload lagi, gue gimana? Pertama gue ngomong, thank you that you feel that way. Terima kasih kalau lu merasa hal tersebut. Tapi gue juga yakin kok, mau Skinny quit atau nggak quit YouTube, even though Skinny quit YouTube, you guys will keep on watching YouTube. Gue 100% yakin, and that's fine. Dan banyak sekali konten-konten kreator di luar di YouTube yang emang pantas untuk dinonton dan bagus kok. Tadi gue terima kasih bahwa kalian merasa sentimen kalian demikian. Tapi don't stop watching YouTube, don't stop watching anything. Analogi gue gini. Idola gue adalah Kobe Bryant, rest in peace Kobe Bryant. Idola gue adalah Kobe Bryant. Dan he is the reason I started watching basketball, apalagi NBA. Tapi setelah dia pensiun, gue tetap lanjut nonton NBA. Apakah pemain favorit gue tetap? Banyak orang yang, contoh ini mau ngebasket ya. Banyak orang setelah Jordan pensiun, gue gak mau nonton NBA. Jordan udah pensiun, fuck. There's no Michael Jordan anymore. Gua saking cintanya sama game basketball and NBA, mau Kobe pensiun atau enggak, gue akan tetap nonton NBA terus. Dan gue berharap siapapun itu di YouTube atau di dunia entertainment lainnya, mau siapapun yang kalian favoritin, mau itu Skinny 24, Eno Bening, Tim Tuan, whatever happens to them, remember you can still keep on watching and supporting other people as well, atau support the idea of them. Ngerti nggak? Kayak gimana ya? Ini gue tahu ini omongan super filsuf, kayak support the, please bantuin gue no. Apa? Kayak gini, maybe you like Skinny Indonesian 24 because they stand for something, maybe right? Maybe because they stand for whatever it is they stand for. Gue yakin banyak orang lain di YouTube yang stand for the same thing as Skinny Indonesian 24, right? Jadi jangan kalian berhenti nonton karena cuma satu pemain keluar. Pasti ada pemain-pemain lain yang stand for the same thing as Skinny Indonesian 24. Ibaratnya gitulah. Jadi nggak masuk kayak ya gitulah. Dan buat mereka yang tetap sedih akan tahun terakhir lo upload, pesan buat mereka apa, Dok? Mungkin lu belum cukup sampaikan. Enjoy the ride. Enjoy the last ride. Enjoy it, karena I'm enjoying it. Gini, I'm enjoying it. Gini, gua aja yang quit, I'm trying my best to enjoy the last year. Right? So enjoy it with me.
Men, di tahun terakhir ini kita akan tetap bikin karya atau bikin video atau apapun itu, kita akan tetap bikin kok. So enjoy it. Enjoy it while it lasts. Sama kayak ibaratnya kalau lu tau gak sih yang SMA kelas 3 kalau masa-masa kayak udah mau hampir mau ujian atau udah selesai ujian. Terus nangis-nangis deh tuh. Ya terus guru-guru kayak guys, enjoy it. Gitu ya? Lu tau gak maksudnya? Sama, enjoy it. Kalau mau nangis bareng, ketawa bareng. Ayo let's fucking enjoy it together. Udahlah. Oke. Itu dia. I think that's all for me sih, Dovi. Ya, thank you. Thank you so much. Gue cuma ngomong terima kasih kepada para Singham dan non Singham yang nonton live stream ini. Ini Indonesia banget ya. Gue kan tiba-tiba gue bisa Indonesia. Maaf bila ada kata atau Anak hukum UI, Andovi Dalopes, anak hukum. maaf jika ada kata-kata yang salah atau tapi ini Indonesia banget. Tapi ya nggak bisa dipungkiri gue orang Indonesia. Gue setengah Flores, setengah Manado, lahir di Jakarta. Gue orang Indonesia. Mau gue sesok Inggris apapun, darah Indonesia gue tuh super kental. Jadi gitu kayak. Terima kasih, minta maaf atas segalanya. Look forward to YouTube Rewind Indonesia 2020. Eno lu harus main ya. Nggak janji. Eno harus main ya. ya, kita akan undang Eno. Kalau Eno nggak bisa, jangan salahin. Andovi selalu ngundang gua, tapi gua yang nolak karena emang. Iya bener kan, gue selalu ngundang. Eno main yuk. Jadi jangan kalian anggap, bang, lu nggak ngundang Eno ya bang lu nggak ngundang. Gue dari manapun bisa undang Eno. dan kalau misalnya pun gua nggak ikutan, bukan berarti gua benci Andovi atau enggak. Mungkin emang betul. Bukan berarti kalau lu menolak gini, bukan berarti kalau orang menolak main YouTube Rewind, bukan berarti orang itu benci. Again, kekeliruan dalam berpikir, logical fallacy. Iya, Please. Iya. Buktinya gua sama Andovi sekarang ngobrol berdua gitu, kayak ridiculous banget kalau misalnya gua benci Andovi dari YouTube Rewind tahun lalu. Iya. Atau Andovi Itu benci dia. gua jadi dia nggak ngundang gua. Enggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada sama sekali. Oke, Andovi, thank you so much. Lu gila. Thank you. Lu effort banget sampai numpang di rumah temennya karena internet tadi mati katanya ya. Ya, internet rumah gua ini IndiHome ya. Tolong, hey IndiHome. Benerin ya. Wah. Tiba-tiba mati dan dia ke rumah temannya buat ikutin podcast Radio Singham. Thank you banget Andovi. Sukses buat your last ride in YouTube dan YouTube Rewind 2020-nya. Dan seperti biasa di akhir Radio Singham kalau lu sering nontonin, lu mesti bikin peribahasa untuk kita semua dan peribahasanya mesti nggak nyambung. Peribahasa mesti nggak nyambung. Jadi kayak berakit-rakit. Contoh, kasih gue contoh. Berakit-rakit ke hulu, mati kemudian. A cynistic point of view from any beautiful quote sih, actually. Nggak harus jadi peribahasa. kita ngambil. Oke. Kayak misalnya in the end it gonna be beautiful kan. Tapi in the end you die gitu. Ngerti gak lo kayak? Jadi kita ngambil quote yang udah ada dan kita we take a cynical point of view gitu ya. Kadang-kadang nggak perlu cynical atau mungkin you just twist it apa gitu. Oke. Coba. Gue mikir dulu. Oke, lu mikir dulu sambil gua membacakan pesan-pesan dari mereka yang dari masuk ya. Oke. Ini boleh quote bahasa Inggris kan? Boleh kan? Boleh. Oke, selama Andovi mikir, kita mau say thank you dulu buat mereka yang udah nontonin dan mereka yang juga udah datang dan nge-support acara ini. Tadi Tegar Laga seperti biasa ya, sudah ramai mensupport dan juga tadi ada Sacho juga hadir dan ada yang hadir juga tadi masuk dari siapa? Oh, Tegar Laga sama Sacho doang ya yang dari luar. Oh, ada nih dari Ajay. Tolong reset modemnya kakak, yaitu IndiHome Andovi bukan gua. Oke. Andovi masih mikir sepertinya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol. Gue tahu. Oke. You sure? Iya, gue tahu. Tapi ini buruk banget. Ini pasti jelek banget. No, please, it's okay. Nggak masalah. Oke. Ada suatu peribahasa atau gue kali kasih konteks dulu atau gue langsung ngomong aja? Bebas mau kasih konteks atau mau ngomong atau apapun. Jadi kan ada satu peribahasa yang kayak life is short, so enjoy it. Oke. Gue ubah jadi life is short, so fuck it, let's party. Sama aja ya? Yeay, gak ada twistnya dong. Enggak, lu masih punya utang. Lu mesti pikirin lagi sambil gue. Tuh. Kayak sesimpel kayak si Chandra Leo bikin kemarin loh, 3, 2, 1 close the channel gitu. Oh ya, 5, 4, 3, 2, 1 close the channel. Tapi itu punya Chandra Leo, enggak, lu bikin sendiri dong. Jangan ngontek punya orang. Oke. Ayo anak hukum, tunjukkan kemampuanmu anak hukum. Sambil kita ngerjain anak hukum, dapat? You sure? Tong kosong nyaring bunyinya.
Yes, tong kosong nyaring bunyinya. Tong kosong, gak ada air dalam fucking lembar. What the Gue gak bisa bikin peribahasa. Bisa. Bisa. Jangan sakit. Shit. Andovi, lu sering ngelakuin itu di channel lu, masa lu gak sadar sih? Sumpah. Tunggu. Mau gue sebutin satu-satu dari channel lu. You guys create modus, bucin, the fucking. Ngerti. Tapi otak gue sekarang lagi mikir cara ngambil something yang famous, yang twisted gitu. Otak gue lagi kesana. Oke. It's okay. Dovi, take your time. Kita bisa lu pikir aja dulu. Gue sambil bacain lagi. Ada Asap Kopling tadi datang. Bam GG, YouTube lebih dari TV, orang-orang TV nge-prank di YouTube. Boleh. Dan Bam GG, apakah YouTube Rewind 2020 menjadi bentuk apresiasi kepada YouTuber lama? I don't know. Itu tim Andovi yang akan mikir. I, hadir huruf E. Pablo S. Kocok, benar. Miau. Pablo S. Kocok, bangsat. Namanya Pablo S. Kocok, anjing. Apa bangsat? Itu Pablo Escobar, Pablo S. Kocok, itu jenius. Miau. Kalau komen di atas sini lah, jangan miskin gitu kan. 2024 will not be the same without your epic battle rap of presidency, Skinny Indonesia 24. Terus Terima kasih. Dari bapaknya Eno, thumbnail pensiun, what the fuck. Terus Tara DOP nggak bang? Nggak tahu, itu tim Andovi, gue nggak tahu. Terus Budi nanya agama kita apa? Not your concern. Itu pertanyaan terfavorit gua. Terfavorit gua. Nah, ini gua jawab ya. Agama gua adalah fuck you Andovi. Jadi gitu agama gua. Itu dia agama gua. Bagus gak agama? Oke. Fokus ke ini lu bikin peribahasa gak kelar-kelar ini. Oke, terus dari Yo what's up my friend? Thank you Skinny Nation 24. Yosa, sleep type Skinny 24, even I rarely watch your videos. Astarte, lihat trofi Liga Kapitalis Gam. Nggak ada trofi. Terus jangan aneh-aneh ya dari Watcher. Oke. Terus Vanes, I love your videos. Dan Sidavian, kalau YouTuber lama memperkenalkan ulang mereka, siapa yang masih relevan nggak menurut lo? Soalnya YouTube banyak penonton baru. Well, ya that's it. Kita nggak bisa paksa juga. Astere juga ada lagi. Sekarang video berkasih ganti Astere. Oke, Lazuardi, good luck for your retirement, Andovi, love you. Terus thank you Lazuardi. Oke, I got it. I got it. You sure? Oke, Andovi, yang nonton lu sekarang udah ada 4.500 orang. Siap. Oke, guys, ekspektasi kalian jangan tinggi ya. Gimana? Oke. Ada peribahasa, malu bertanya, sesat di jalan. Oke. Malu bertanya, ada kemaluan. Let's cancel Andovi, everybody. Hashtag cancel Andovi right now on Twitter. Spam Gue memalukan sekali ya. Cancel Andovi. Sumpah cancel. Malu-maluin gue. Gue malu-maluin banget. Fuck. Fuck. Shit, ada otak gue. Oke. Aduh, gue malu banget sumpah. I can't. I really can't. Ini gue lagi, otak gue lagi. Di luar sana. Di luar sana ada Colai, ada Chandra Leo, ada banyak orang. Why don't you ask them? Woi Chandra naik Chandra. Chandra kalau lu denger gue naik. Chandra Cia kalau lu denger gue naik. Chandra Cia. Mereka harusnya denger lu sih. Mereka nggak nonton. Oke, Chan, sini. Kenapa lu bawa fucking arrow? Kenapa lu fucking bawa arrow? Archery. Chan. Itu Last of Us Ellie dong. Oh ya, Last of Us gua banget. Oke. Chan, diminta untuk bikin apa itu? Sebuah twist, quote, or peribahasa. Oke. Twist dalam quote peribahasa. Contohnya, tadi kan kemarin lu ngomong 5, 4, 3, 2, 1, close the channel. Ya. Nah, itu sebuah twist dari 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ya. Nah, sekarang diminta bikin lagi. Ini bangsat, ini ada apa sih kok rame banget? Kok tiba-tiba ada gini? Woi bangsat, lu ngapain? Ini ada apa sih? Mundur. What? Ini ada apa? Wow!
Oh shit. Oke, peribahasa. Oke, ini kan Enggak, ya, Chandra, peribahasa yang- Chandra, lu mesti dengar. Chandra, lu mesti dengar. Try, tadi Andovi bikinnya kayak gini dan itu jelek banget. Andovi, kasih dong, Ya. share. Headset lu Jadi, share. tadi gue ngomong kan malu bertanya sesat di jalan. Ya. Gue ngomong malu bertanya, ada kemaluan. Kacau jelek ya biasa bebe. Pintu kata mereka pintu. Oke. Oh atau nggak tadi kan gue ngomong life is short so enjoy it. Tadi gue ngomong life is short so fuck and let's party. Bukan fuck ya maksudnya. Maksudnya kayak jadi tapi katanya jelek, katanya kurang oke. Ya. Nah kalau coba Cia Boys Room Addict, Cia Nikolai dan Chandra Leo tim Tuan pikirin sekarang peribahasa yang nyeleneh. Nyeleneh. Oke, coba Cia. Coba, Cia. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Oke. Ada giveaway di balik Atta Halilintar. Bisa nggak? What the fuck? Bisa? Oh shit. Oh shit, Chandra kita live Chandra. Oh, kalau mention nama ya? Sorry. Oh, nggak boleh nama Cia. Oh, nggak boleh. Oh my god. Itu oke. Ya. Oke. Apa? Muka lu, Chan, muka lu. Ini barusan terjadi sama gua. Oke. Ada udang di balik batu. Oke. Ada udang di balik batu ginjal. Itu dia. Barusan gua habis sembuh dari batu ginjal dan gak boleh makan udang. Beneran. Kalau kalian batu ginjal gak boleh makan udang karena ada purin yang banyak yang bisa diproduksi untuk membesarkan batu ginjal. Ada udang di balik batu ginjal. Bahaya ya. Stay safe, stay healthy, stay di rumah aja. Oke. Oke. Cia, kasih peribahasa, Cia. Ini gua kasih yang kasih benernya. Woi, ini ada apa sih kau main panah-panahan, woi bangsat. Aduh. Guys, ini kita ditonton live stream. What? Oke, Dok. Apa peribahasa? Ini gua benerin versi Chandra. Oke, dia akan membenarkan versi peribahasa versi Chandra. Oke, Oke. Cia. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Mati udang. Mati udangnya. Apaan sih? Aduh, Cia. Cia tuh jelek banget, Cia. Batu. Ini sumpah. Eno maafkan teman-teman gua. Eno maafkan teman-teman gua, sumpah. Ya, Oh. teman-teman itulah kualitas YouTuber 2015. Wajar ya kami tersaingi. Aduh. Andovi, it's okay kalau udah nggak bisa ya udah. It's okay. Apa. Oke, kita lock ya. Andovi punya quote kemaluan itu ya buat di episode Radio Singhau Ya, itu jelek banget. sebagai bintang tamu. But that's okay. Itu jelek banget. Again Andovi, gue mau ngucapin thank you banget udah sempetin kesini. Thank you, Eno. Terima kasih, Eno. Dan thank you banget juga lu udah menjadi bagian dari komunitas YouTube Indonesia yang dulu gue banggakan dulu. Ya, dulu. Oke. Thank you, Eno. Dan good luck apapun yang lu lakukan setelah lu dari Pasti. pensiun ini. Oke, thank you semuanya, thank you Andovi, thank you para penonton. Dadah, Eno, Dasingham. Dadah para semuanya. Indonesia, dah. Dadah.